menarik sih menurut saya karena dia membangun sebuah story budaya ya, memang budaya kuliner di adat atau budaya Lampung. Nah kalau yang ini yang apa namanya melted. Ya tentunya sekarang ini zaman milenial, bagaimana mencampur mencampur ya namanya antara budaya dengan kemajuan zaman milenial. Compare lah ya kita. Terus kalau bilang, lu ketinggalan lu zaman, tunggu dulu. Keripik Lampung punya yang milenial. Nah, anak-anak milenial kan sukanya yang malak-malak tuh. Benar. Dia kan keju, ada rasa coklat. Benar. Nah, tapi kalau kita lihat banyak sekali yang dia produksi tapi bubuk. Oh iya, banyak kalau di Lampung kan bubuk. Rata-rata bubuk. Iya. Terus kenapa saya harus buat bubuk gitu? Bubuk sudah banyak. Akhirnya saya balutlah dengan lumer coklat. Nah, segmennya ini sebetulnya untuk anak-anak muda. Segmennya. Ada 6 varian ya. Dan di sini juga saya coba merangkul kawan-kawan dari produsen kopi ya, bahwa bukan hanya untuk diminum kopi itu. Tapi dimakan pun dengan keripik langsung jadi. Di sini ada black coffee. Kenapa tulisannya agak-agak bahasa Inggris ya? Ya maklum lah, kan milenial. Iya, milenial, benar. Kalau kita yang beli mah nggak ngerti artinya itu. Harus translate dulu pakai Google. Gua Google. sendiri kalau ngomong cheese nih keju. Ya kan, cuman anak milenial. Dan alhamdulillah kita udah coba di Jakarta ketika ada acara Brilliant Planner ya. Waktu itu saya salah satu peserta Brilliant Planner. Dan ternyata anak-anak muda itu wah luar biasa. Laku keras yang melted ternyata. Segmennya. Ternyata saya hanya mengimbau kepada teman-teman UKM ya Coach ya Mbak ya, bahwa kalau Anda mau jualan, kalau Anda mau usaha di kuliner, maka Anda wajib menentukan pasarnya. Iya. Itu menurut saya. Target konsumennya. Target pasarnya harus jelas. Kalau saya jual yang ini dengan nenek-nenek, kakek-kakek, dimarahin saya. Iya, betul. Terlalu manis, diabetes kata mereka. Wah, nanti kamu mau ngebunuh saya, kata dia. Kamu ngebunuh saya. Jangan. Jadi kalau untuk segmen orang dewasa, nenek ini tadi ya, yang ini ya, yang kalau ini lebih ke segmen remaja. Ini menarik nih. Jadi Kripik Asia ini sudah membuat segmen pasar masing-masing dari setiap produknya ya. Ini luar biasa gitu ya. Kisaran harganya dulu sebelum aku nanya untuk yang nangka. Nah, yang mana nih harganya, Mudin? Semuanya? Ya, untuk semua. Kisaran dari berapa ke berapa? Jadi kalau untuk harga, kalau untuk original ini kita jual 15.000 nih. 15.000 untuk yang ini. Iya dong. Untuk berat berapa itu? Banget tuh. Itu 150 gram, berat isi ya. Gram ya. Berat isi. Kalau sama iya. kemasannya kalau ditimbang 165 itu. Iya. Tapi isinya 150 gram. Harganya 15.000. 15.000-an ya. Itu untuk pisang yang ori lah ya. Ya, original asin dan manis. Asin dan manis. Kalau untuk yang melted? Nah, kalau untuk melted ini 17,5. 17,5 beda 2.500. Beda 2.500 dikit kok bedanya. Pendek ayatnya kalau jajan segitu. Ya kan? Sisihin, Bu. Tahu sendiri kan. Anak SMA jajan udah berapa lu? Udah banyak itu anak SMA ya kan? Iya. Oke. Kalau kayak gitu untuk pisang muli nih, kayaknya kalau pisang muli kemasannya lebih kecil ya. Ya. Ada segmennya juga itu. Iya. Ya, jadi kenapa kita buat pisang muli ini kemasannya lebih kecil? Nah, sekarang ini banyak sekali acara-acara yang membutuhkan goodie bag. Iya. Isinya betul. souvenir ya. Iya nih. Jangan gede-gede lah pikir saya, kecil 85 aja. 85 gram ya? Iya, 15.000 juga. 15.000. Untuk nangka? Nangka 17.500. 17.500 di berat berapa? Nangka ini beratnya nggak terlalu berat amat ya karena produksinya mahal coy. Produksinya mahal ya. HPP-nya tinggi ya. Tinggi banget HPP-nya. Makanya saya mau nanya karena nangka itu untuk buah dimakan aja alhamdulillah. Apalagi dikeringin kan? Dikeringin gitu. ini 65 gram. 65 nangka gram. Ini bahaya kalau jualnya murah. Bisa agak stroke ownernya ini. Bahaya. Jadi kenapa dibuat nangka?
malah jelas truk, Bang. Iya, orang tahu berpikirnya keripik buah adanya di Malang. Main dulu ke Lampung. Benar. Ada semua di Lampung. Gitu loh maksudnya. Benar banget. Kita buat, nanti kita buat lagi. Iya. Itu 17.500 di harga 65 guys. Jadi 65 gram. 65 gram ya. Beratnya ya. Jadi ini bagus banget untuk oleh-oleh. Ya. Tokonya di mana? Kalau untuk display produk keripik Asia sendiri, kita produksinya ada di Jalan Panglima Polim Gang Randu, nomor 18A, Kelurahan Segala Mider, Kecamatan Tanjung Karang Barat. Okay. Nah, di situ ada display keripik Asia juga di tempat produksi ya, rumah saya dong. Iya, Gang PU ya guys. Bener kan? Bukan di PU-nya tepatnya, di Panglima Polim. Gang Randu. PU belok. PU belok dikit aja sebenarnya orang nyebutnya PU, cuman agak belok dikit. Karena kalau dibilang jalan biasanya orang agak bingung kan. Kalau Gang PU kan siapa yang nggak tahu. Ya. Tinggal di Lampung nggak kenal Gang PU, pindah Bang. Tinggal buka Google Map keripik Asia. Oh iya, ketemu ya. Iya, ketemu tuh. Selain di situ Bang, ada kita kerjasama juga dengan beberapa toko oleh-oleh, contoh dengan Samia pisang beku. Yang ada di Samia. Ada di Samia, bisa tuh beli di Samia. Ada juga di Aneka Sari Rasa. Ada juga ada di Yusi Akmal. Dan beberapa deh. Banyak ya? Iya, nanti kalau saya sebutin semuanya ya, saya minta bayaran nih. Kenapa? Satunya toko berapa bayarnya? Di online ada juga, Bang? Ada dong. Di online ada dong. Iya. Di online tuh di Gojek, di GoFood ya? Di GoFood, Maximfood. Di Shopee. Shopee, Tokopedia, sudah itu. Padi ya? Ya, di Padi UMKM. Alhamdulillah tuh di Padi kita sempat jadi rating tuh di situ. Jadi Padi itu pasar digital UMKM. UMKM ya. BUMN dia. Marketplace juga itu. Marketplace juga. Jadi guys, kalau yang mau nyicip-nyicip ya produk dari Asia, ada di tempat tadi ya, ada di outlet, ada di beberapa toko di sekitar Bandar Lampung. Bandar Lampung. Nah, kalau untuk di luar, Bang? Di luar kita sempat ada di 5 kota ya kala itu ya. Ada di M Block. Ada di Sumatera Barat, ada di Pekanbaru, ada di Bandung, ada di Jogja dan Jakarta dan Medan. Wah. Tuh. Tinggal dicari aja ya. Iya, saat ini reseller tuh yang jalanin tuh. Iya. Tapi ngomong-ngomong reseller tadi kan ada di beberapa kota. Keripik Asia ini buka ini enggak sih kemitraan gitu, siapa yang mau jadi agen atau reseller di kota-kota selain di Lampung gitu? Nah, ini jadi target kita. Saat ini sedang kita kelola. Makanya saya mau kembali lagi nih. Tadi kan dia sebut nih, Bang nggak ketambang lagi. Saya mau fokus nih sekarang. Ini kita lagi buka itu ruang-ruang ke situ, kerjasama dengan pihak-pihak lain gitu di luar Lampung. Ini insya Allah doakan ya. Nanti ada target kita ke arah sana. Jadi sudah ada nih. Mau daftar jadi reseller atau agen bisa ya? Oh, boleh dong. Gua mau jadi agen lah di Jakarta, di Depok, di mana gitu. Ngubungin siapa? Iya, tentunya ngubungin admin ya. Admin di Keripik Asia ya. Nanti tertera di sini nih, mana ya? Mana? Belum nanti ada. Kita cantumin iya. Di deskripsi nanti kita. Nanti ada ya. Nanti Iya. bisa hubungin ke situ. Ada IG-nya, ada nomor teleponnya di situ kan. Atau di Cawok Ekam juga boleh. Di Cawok Ekam aja nih. Boleh. Kita agen juga guys. Iya. Boleh, luar biasa. Pokoknya kalian guys mau cari semua tentang Lampung, Cawok Ekam aja. Cawok Ekam aja lah, lu gak usah kemana-mana lah. Lu nyari gue juga di Cawok Ekam bisa. Lu nyari keripik gue di Cawok Ekam aja bisa. Agak pendek ayatnya itu. Iya. Di luar kalau mau lihat medsosnya kan lihat-lihat dulu produk-produknya gitu kan biasanya. Boleh. Di medsosnya itu ada Instagram ya tentunya. Salah satunya Keripik Asia. Buka aja di Keripik Asia itu. Ada ya. Ada langsung ketemu di TikTok. Tapi kalau di TikTok juga Keripik Asia, banyak kan saya yang action malah. Iya, tapi banyak produk yang kita tampilkan di situ. Benar. Di Facebook pun sama. Ada ya. Ada juga. Ada semua di
medsos. Saya dari tadi udah ngeliatin aja masalahnya ini kapan nyicipnya. Nggak sabar. Coach Edi udah jangan nggak pakai sabar. nasi ya nyicipnya. Jangan pakai nasi. Kalau Coach Edi nggak sabar ini guys, bukannya mau nyicip, dia udah mulai mau julitin produknya. Jadi kan teman-teman mungkin cowok Ecom lovers tadi udah dengar cerita, wah renyah gitu kan. Pasti kan gambarannya kayak apa sih gitu kan, rasa aslinya kayak apa. Penasaran dia. Nah, kali ini kita akan tes produknya. Pokoknya julid banget. Ya. Produknya jadi kan ada beberapa varian ya. Mungkin Iya. beberapa kita coba ya. Boleh, silakan coach. Langsung ya, langsung ke kurasi ya. Sekalian mungkin Bismillah. buat teman-teman Kayak juga. mau ini dia mau dapat kupon bismillah. Gua kayak orang yang akan terhakimi sama dia nih masalahnya. Jadi kita kurasi beneran ya. Ya, Beneran betul, ya. Kita akan lihat dulu dari, jadi kalau kurasi itu kan sebenarnya kita menilai. Dan dalam menilai itu kita harus jujur. Kita sampaikan baik, buruk. Kalau ngomongin lidahnya, lidah jahat keluar. Iya. Julid guys. Mudah-mudahan nggak ada kalimat jujur itu lebih menyakitkan. Mudah-mudahan nggak ada kalimat itu. Ya karena apa? Karena sebetulnya kalau dibilang oke 100% itu enggak lah. Karena kita harus menyiapkan namanya ruang untuk inovasi. Ya kan? Jadi masukan dari semua konsumen tentu kita dengarkan toh Bang ya. Betul. Seperti itu. Nah, kita akan coba lihat. Nah, mungkin dari visual. Pertama kali kalau kita lihat tuh visual dulu. Orang kan melihat tampilan. Ya, tampilannya menarik kan nih? Eye catching ya. Eye catching ya. Eye catching Dan salah satu yang menjadi apa ya? Poin di dalam membuat sebuah desain itu adalah kontras. Jadi kalau kita pajang produk di etalase toko, yang dilihat pasti yang paling menonjol. Dari segi apa? Warna, desain, gambar-gambar. Ini kan Bapak ini nyantumin fotonya beliau nih kan. Ini Sopo gitu, kayak kenal gitu kan. Biasanya kan gitu kan. Paling nekat gua paling nekat. Kepo, buat orang kepo lah ya. Ya, jadi dari segi kemasan sebenarnya ini sudah sangat-sangat menarik ya. Kemudian bahan yang digunakan juga dia aluminium foil. Jadi aluminium foil itu mampu menahan angin. Jadi produknya itu nggak masuk angin. Lempem ya, nggak produk itu ada masuk angin, jadinya lempem. Kemudian dia bisa terlindung dari matahari. Ultraviolet. Iya, ultraviolet, ultrasonic, ultraman gitu. Ultraman. Ultra Pro yang terakhir. Saya udah serius. Dia oke. Jadi cahaya matahari itu kan berpengaruh. Kalau misalnya kita kemasan plastik transparan itu, ketika dipajang di toko, kadang toko itu kan ada space yang agak kena matahari. Itu bisa tumbuhnya jamur atau yang lain, itu bahaya juga. Makanya kita kalau seperti ini sudah sangat aman. Saya sarankan sih untuk produk-produk yang khususnya kelasnya premium. Ini premium ya Bang ya? Premium dong. Iya, premium kelihatan. Ini sudah dalam fungsi kemasannya sudah memasuki kriteria kemasan yang baik. Kemudian untuk perizinan ya. Enggak, gua tegang karena lu ngejulitin gua kayaknya. Kayaknya di zoom maunya serius bener Bang Yadi. Dari sisi kita bicara keamanan pangan. Jadi bikin produk itu gini, saya selalu ingat bahwa produk itu bukan hanya sekedar mencari cuan. Betul. Tapi tanggung jawab dunia akhirat. Betul. Kenapa? Ketika kita memberikan produk yang tidak baik ke orang lain, mengakibatkan orang lain sakit, panas saya udahan. Ya itu artinya kita tidak punya rasa tanggung jawab sosial kepada orang lain. Gitu. Nah, tadi kan proses produksinya aman ya? Aman, enggak pernah tangkap polisi kok. Enggak pernah. DPO aja enggak pernah ini. Bahan-bahannya yang baik. Kemudian prosesnya higienis. Mengikuti CPPOB, cara produksi pangan olahan yang baik, namanya CPPOB. Makanya sini sudah ada sertifikat halal. PRT yang pertama. Nah, kemudian ada halal. Ini wajib ya kalau teman-teman produksi makanan belum ada ini. Sekarang masih ada program halal sampai wajib halal sampai 2026. Ya. Gratis nggak itu coach? Enggak, gratis yang program pemerintah. Ada yang untuk self declare itu bisa teman-teman cari pendamping halal ya. Jangan cari pendamping hidup. Ya. Jadi gua terus terang kepikiran yang terzalimi bukan lu aja Bang kayaknya di sini Bang. Kayak kena kita berdua ini, oke? Nah, terus yang perlu diperhatikan juga di dalam membuat label. Ini kan saya bicara label tadi ada sertifikasi kelayakan pangan ya. Kemudian standar, kemudian ada variannya, rasa, nama produk, merek, kemudian ada komposisi. Nah, beberapa UMKM itu salah membuat komposisi.
Oh gitu. Komposisi itu nggak bisa dibuat sembarangan, ada standarnya. Komposisi itu yang di awal adalah komposisi bahan paling besar di depannya. Bahan utama. Contoh gitu, gini, orang bikin misalnya banyak kasus nih yang lagi marak di sosmed. Susu. Depannya bukan susu, Bos. Apa? Gula. Aneh orang itu. Susunya hanya sekian persen. Jadi dia bukan minum susu, minum gula. Nah, itu seharusnya tidak boleh gitu. Jadi kalau di sini kan ada komposisi ya. Ya, ada. Nah, pisang. Ya, berarti komposisi terbesarnya pisang. Kemudian ada minyak. Ya, kemudian ada garam, coklat, keju dan lain-lain, ada rasa-rasa ya. Nah, jadi itu harus diperhatikan ya, teman-teman. Kemudian yang terakhir ada ini, tanggung jawab kita adalah expirednya. Kadaluarsanya kapan? Gitu. Nah, ini harus ada nih, ini ada ya kadaluarsanya. Nah, teman-teman harus perhatikan nih standar label. Kita juga lengkap, Coach. Ada saran penyajian juga kita. Nah, ada saran penyajian kalau memang ini. Nah, masuk kulkas dia ini. Kenapa harus masuk kulkas ini? Ini yang melted ya. Sorry, ini yang melted. Kalau mau lebih enak, maka dia dimasukkan kulkas supaya ada proses pembukuan sedikit supaya lebih crunchy. Namanya takutnya kena sinar terlalu panas ya di suhu lumer, ini kan harusnya dingin kan, iya, lumer. Maka kalau mau konsumsi masukin kulkas paling sebentar lah. Iya. Kalau lumer itu nempel di kemasan tuh. Iya, ini aman ini. Nempel di gigi. Nempel di kemasan semua, pas diangkat keripik doang, nggak ada coklatnya. Tapi sejauh ini keripik Asya enggak ya, Coach? aman enggak tuh, ya? aman. Cuman jangan lu pajang sebulan penuh di matahari, jangan. Jadi bagusnya gini ya, kalau kita mau tahu itu. beli di toko oleh-oleh, kemudian bawa ke rumah, masukin kulkas dulu. Nah, kalau belum mau dikonsumsi, masukin di kulkas dulu. Iya, boleh. Oh gitu. Cuman jangan di freezernya ya, guys. Jangan, guys. Beku dia. Giginya yang patah. Giginya yang patah. Oke, tadi sudah kita bahas ya. Sekarang kita coba ya. Coba, Coach. Ya, kita buka. Ini Nggak dia sabar, pakai aku. seal ya, guys. Ada sealnya. Jadi kalau misalnya nggak habis, ini bisa ditutup lagi. Nih. Aman kan? Ya. Aman. Cuman kita kebetulan guys, kita nggak ada air minum. Jadi kalau misalnya nanti ada sponsor yang masuk air minum, boleh iya. di sini ya. Aku geli. Minimal es jeruk lah ini. Kira-kira siapa itu UMKM yang punya jeruk? Yang punya es jeruk ya. Yang punya es jeruk. Lu harus podcast di sini nih. Nah, oke, saya coba ini standar kualitasnya ya. Pertama itu kita cium pasti, Om. Iya. Ya, kalau cium produk nggak apa-apa, istri orang jangan. Jangan. Bisa dimarahin orang kalau cium. Ya, kalau baunya nggak kalau bau bagus, baunya itu kan alami ya. Kalau misalnya kan coklat ya, bau coklatnya masih fresh. Jadi kalau yang sudah kadaluarsa pasti tengik. Iya. Pasti baunya tengik. Nah, gitu kan. Kemudian dari aromanya, menurut saya ini masih fresh. Ini baru bikin ya? Enggak, 2 hari lalu. Wow, baru 2 hari ya. Coba, Ya, Coach. masih enak. Coba. Cicip. Abang jangan makan ya. Jangan dong. Kita coba tes rasa dan tekstur ya. Renyah apa enggak? Emang tipis guys. Enggak tebel kayak yang itu ya. Ya, kayak yang Tipis sebelumnya ini. kan tebel ya. Kita memang buat tipis-tipis. Kita sadar kalau yang ngetes kita usianya udah lanjut. Ya, Coach ya. Teksturnya memang keras ya. Memang keras. Tapi ini enggak dari kulkas ya. Enggak. Ini saya udah bawa-bawa nih. Iya kan? Udah bawa-bawa. Kebetulan saya lagi ngawal bazar nih kan. Ini saya bawa. Bisa dilihat dong. Masih ngiket coklat. Jadi memang ini apa namanya, keripik sama ininya kayak nyatu gitu ya. Bukan kayak cuman di luar aja gitu, kayak ngeresep gitu di dalam tuh sampai ke dalam dia. Dan kayak makan ini, makan coklat. Rasa keping. Utamanya kan pisang ya. Pisang kepok ya. Pisang kepok. Rasa pisangnya itu masih kerasa. Ya. Jadi bukan kalah sama coklat. Nah, ini yang jangan salah. Kadang kita kan jualan pisang ya, bukan jualan coklat. Bukan jualan coklat. Itu yang harus diperhatikan teman-teman juga. Bangga banget gua nih. Ya. Pisangnya beda. Pisang itu kan kayak ada rasa lengket-lengket apa ya? Kayak getah gitu. Ya. Ada lengket-lengket. Pisang kepok tuh beda ya. Jenis pisang kan beda-beda ya. Benar. Nah, ini rasa pisangnya masih kerasa, coklatnya masih dapet. Walaupun dia nggak terlalu tebel karena lebih dominan pisang. Kalau menurut saya karena ini keripik pisang, yang dominan harus tetap pisangnya. Beda kalau kita jualan coklat ya. Iya. Ya yang dominan coklatnya. Benar. Iya, betul. Benar. Dan dari coklatnya itu aku
rasain kayaknya premium ya, bukan coklat bubuk biasa ya iya kayaknya dong. ya, karena nggak ada getir loh. Iya. Dan Gitu. bentuknya ini bukan bulat, bukan apa namanya bang, panjang. Panjang. Ya? Ini yang disebut apa namanya, ceplis bukan? Bukan. Kalau ceplis yang ini. Oh, ceplis yang ini ya? Iya. Ini? Iya. Ini namanya sebetulnya bentuknya bentuk kasih sayang kalau saya ceritain ya. Bentuk kasih sayang itu dia Sebenarnya ini panjang. podcast apa ya? Iya, bentuknya kasih sayang, Coach. Iya. Ini Oh, saya iya. tuh pengen banget nih ngerubah nama pisang. Saya Kenapa ngeri itu. harus pisang kepok Manado ya? Sementara di Lampung nih banyak. Ini Oh, teman-teman pisang nih harus bergerak kita ini. Teman-teman kuliner pisang nih. Kenapa nggak namanya kepok Lampung gitu loh? Ya. Ya betul ya. Bisa. Ini Pak Gub, Pak. Itu inilah. yang method ya. Kita coba yang ini ya. Nih. Ceplis nyai kalau dulu. Nah, ini yang dibilangnya apa? Ceplis nyai. Ceplis nyai. Jadi Ya. teman-teman mungkin yang nonton yang dari luar Lampung, di Lampung itu ada istilah ceplis. Ya. Ceplis itu apa? Ceplis itu apa? Temannya Usro. Bukan, kalau ceplis itu satu panganan ya. Yang apa ya? Yang renyah gitu. Ya? Ya keripik kalau sekarang. Kalau Ceplis itu bukan pilus bukan. kecil yang pedas itu. Ini suka ada nih. Enggak, saya dulu Nah, ya. waktu kecil makan pilus pedas namanya ceplis, bukan? Ceplis itu kalau dulu ada kayak melinjo ya. Ceplis melinjo kan. Nah, itu pedes. Banyak dari wilayah Cirebon, Banten ya. Nah, sementara di Lampung dibuatlah ceplis itu juga kayak emping. Oh, Sebetulnya emping kayak kecil. emping. Oh Kayak iya, emping. benar-benar. Nah, Wangi banget sampai ke sini Iya. kok. Jadi kalau Iya. ini kita bunyi ya. Ricci. Jadi Ada dia uangnya nggak itu? masih renyah. Oh, nggak ada ya. Biasa- Takut ketinggalan uang gua. Kasih lah, kasih uangnya besok. Kasih uangnya. Aku penasaran banget ini. Ya, ini Masih bawa pisang bukan bawa duit pisangnya loh. nggak ngelawan. Nggak ngelawan. Pisangnya nggak ngelawan. Maksudnya kayak mana? Maksudnya Coach? gimana? Iya. Ada pisang yang ketika dia gigit, Gigit kita balik ya? gigit balik gitu. Oh iya, itu bahaya, jangan Coach itu. Ini renyah gitu ya. Pisang apa sih coach yang kalau digigit-gigit balik? Ada. Ada. Dia yang patah. Kalau dia terlalu tebel, Membal gitu. terus gitu. gorengnya nggak bagus, jadi kayak pantat. Itu namanya ngelawan. Ngelawan itu. Ini ori nih guys. Dia pisangnya Ini yang kurang ajar rasa tuh. manis ya? Ini manis. Ori manis ini. Empuk banget beneran. Ini untuk nenek-nenek kayak saya memang iya bener katanya Bang Yadi. Saya sih nggak mau ngada-ngada kalau bicara. Kenyataan aja, tapi Loh. terlalu julid ya. Ini ya. Mantap. Ini yang ori. Ori. Ya. Ori manis ya. Dari penampilan, dari rasa itu sudah oke. Artinya pisang yang memang secara rasa, kemudian aroma, teksturnya memang udah bagus. Bener. Alhamdulillah. Produknya bagus. Nah, tinggal pertanyaan saya tadi terakhir mungkin daya tahannya berapa lama, daya tahan simpannya? Oke. Dari produksi, Dari kita produksi ya. ya. Dari mulai produksi sampai ke pemakingan sampai ke display ya tentunya bicara. Totalnya ya. Nah, totalnya kita punya spare waktu itu 12 bulan 1 tahun. 1 tahun. Kenapa 1 tahun? Kita sudah uji itu karena ke depan sesuai dengan target kita, Keripik Asia akan berkolaborasi dengan toko oleh-oleh. Maka dia akan mendisplay Keripik Asia. Tentunya namanya oleh-oleh nggak makanan yang siap saji dong. Yang untuk dibawa pulang. Makanya untuk oleh-oleh segala macam harus daya tahannya lama. Nah, tentunya daya tahan lama siapa yang mengkurasinya? Tentunya dari dinas ada kesehatan dan dari kita ownernya pun langkah awalnya kita sendiri yang mencoba itu. Maka dari bahan-bahannya pun seperti pemakaian minyak itu harus dijaga. Pakailah minyak yang bagus gitu kan. Jadi nggak pakai bahan pengawet ya? Oh, jangan. Apa tuh yang kira-kira bisa buat pisang bertahan selama 1 tahun? Setia kayaknya. Setia ya. Dia setia kan cinta itu. Jadi yang bertahan itu bagaimana cara menggoreng, bagaimana pemilihan bahan baku seperti minyak. Ya. Saya bukan ini ya, saya hanya menyarankan teman-teman ini yang mau menggoreng keripik itu coba pakai minyaknya yang kemasan deh. Kemasan ya. Dia lebih bagus, dia lebih awet. Memang harganya lebih mahal. Untuk cost produksi pasti lebih tinggi. Akan tetapi ya jujur aja Kualitas ya. hasil dan kualitasnya yang kita cari kan. Karena kan tadi ya yang saya sampaikan tadi itu kan tanggung jawab kita. Kalau kita dong. sendiri nggak mau makan, ngapain Iya. kita ngasih ke orang gitu kan ya.
Gitu. Nah, seperti itu. Karena kalau cuma targetnya uang aja ya akhirnya nggak bertahan produknya ya. Malah saing dengan produk yang lain nantinya. Ya, tadi kita coba 2 produk ya Bang. Yang lain next ya kita coba ya kalau mau penasaran. Ya. Beli sendiri guys. Cowok yang penasaran beli sendiri. Beli sendiri ya guys ya. Yang belum kita coba ada nangka sama pisang muli ya. Nanti next time lah kita coba lah ya. Gitu. Kita bersambung. Oke, selesai kurasinya coach atau masih ditambahin? Apalagi? Kalau dari penilaian secara umum tadi dari segi uji rasa dan lain-lain produknya sudah oke. Artinya kalau bicara kurasi itu adalah bagaimana produk itu layak masuk ke dalam pasar kompetitif. Jadinya dia bisa bersaing. Betul. Ya, dari segi kualitas, ya kualitas, daya tahan dan lain-lain. Nah tadi daya tahannya juga sudah lama, secara kualitas produk sudah oke, aroma, rasa, tekstur sudah oke. Jadi menurut saya produk ini memang sudah marketable. Tinggal teman-teman yang mau nyoba silakan, yang mau jadi reseller atau agen, nah ini produk sangat-sangat bagus. Saya rekomendasikan untuk menjadi reseller, monggo silakan hubungin Creepy Asia. Kalau gitu terakhir nih coach, nilai 1 to 10 berapa tuh? Nilainya? Secara keseluruhan ya. Dari narasi, bagaimana beliau mencari satu produk, kan bikin produk tuh nggak gampang. Betul. Ya, kemudian sampai proses tadi ya. Sudah lagi pemilihan bahan baku, proses produksi, kemudian penyajian kemasan dan lain-lain. Saya ini kasih nilai 9. 9 guys, luar biasa. Oke guys, kita tutup bincang-bincang kita pada sore hari ini di segmen kurasi. Produk berkualitas, cuannya pasti.